Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akan membaca kitab Safinah terjemahan, melanjutkan pembacaan yang pertama muqaddimah kemarin. Semoga dengan membaca kitab ini kita diberikan kefahaman dalam memahami ilmu-ilmu syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Anak turun kita dijadikan anak turun yang soleh-solehah, min ahli ilmi wal khair, min ahli sa'adah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Kemarin terakhir ada di fasal, ada di bab arkanul iman. Kita ulangi sedikit dari terakhir arkanul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal, arkanul imani sittatun, utawi piro-piro rukun iman, sittatun yaitu 6. Antuk minah billahi, yaitu 1 antuk minah billahi, 1 beriman kepada Allah, antuk mina billahi, 1 beriman kepada Allah, wa malaikatihi, 2 beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan 3 beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan 4 beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wal yaumil akhir, dan 5 beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, wal qadari wa bil qadari, dan beriman kepada takdir Allah, ketentuan. Wal qadari kalau bahasa Jawanya yaitu lan ngimanaki ing pasten yaitu ketentuan Allah. Khairihi yaitu bagus-bagus si ketentuan, wa syarihi dan jelek-jeleknya ketentuan,
minallahi, yaitu semuanya dari Allah Ta'ala. Melanjutkan pada fasal yang berikutnya, yaitu faslun makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun utawi iki fasal wa makna la ilaha illallah, atau maknanya kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'budah yaitu tidak ada yang disembah bihaqqin dengan hak, fil wujudi dengan adanya, illallahu kecuali Allah. Jadi maknanya la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak di dalam adanya, illallah kecuali Allah. Selanjutnya yaitu bab tentang alamatul bulu. Faslun utawi iki fasal alamatul buluwi salasatun. Alamatul bulu utawi piro-piro tanda tatengeri baliw, orang baliw, salasatun yaitu 3. Yang dinamakan baliw itu orang yang sudah ada batasan kena beban perintah syariat, yaitu seperti harus sholat, harus puasa, harus mengerjakan hukum-hukum syarak. Yang dinamakan baliw yaitu al-wusulu ila hadid taklifi, yaitu sampai pada batasan yang dikenai beban. Alamatul bulu salasatun, tanda-tanda orang baliw itu ada 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa, yaitu 1 sempurnane khamsata asyrata sanatan, sempurnanya berumur 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, di dalam orang laki-laki dan orang perempuan dan wong wadon. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa, yang kedua yaitu mimpi keluar mani. Ihtilam itu mimpi, fi dzakari wal unsa bagi laki-laki dan perempuan, litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Jadi kalau sudah merasa bermimpi keluar mani, itu tandanya orang baliw, umur 9 tahun. Yang ketiga wal haidu fil unsa litis'i sinina. Yang ketiga yaitu haid untuk orang perempuan, wong wadon, haid karena berumur 9 tahun. Jadi tandanya orang baliw itu ada 3 tadi. 1, berumur, sempurnanya berumur 15 tahun bagi orang laki-laki dan perempuan. 2, mimpi basah
bagi orang laki-laki dan perempuan karena umur 9 tahun. Dan yang ketiga haid bagi perempuan umur 9 tahun. Selanjutnya fasal selanjutnya yaitu syurutul ijazail hajari. Faslun utawi iki fasal syurutu ijazail hajari samaniyatun, utawi piro-piro syarate bersuci dengan batu samaniyatun iku ono 8, yaitu ada 8. Satu ayyakuna bisalasati ahjarin, yaitu satu supaya ada bisalasati dengan 3 ahjarin piro-piro batu. Satu harus ada 3 batu. Wa ayyun kiyal mahallah, dan 2 harus bersih ing tempat najis. Jadi harus bersih dari najis. 3 wa alla yajifan najisa wa alla yajifan najisu, dan 3 harus yajifah kering an najisu opo najis, wa alla yajifan najisu, dan 3 wa alla, dan harus tidak kering an najisu apa najis. Jadi najisnya itu harus tidak kering. Syarat yang ketiga. Yang keempat wa alla yantakila, dan syarat yang keempat yaitu harus tidak pindah. Najisnya harus tidak pindah. Yang kelima yaitu wa alla yatra'a alaihi akharu, dan yang kelima yaitu harus tidak kedapatan alaihi ing atase najis akharuh yang lain. Jadi harus tidak kedapatan najis lain. Yang kelima. Yang keenam yaitu wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan yang keenam yaitu harus tidak melewati safhatahu, yaitu pantatnya orang, wa hasyafatahu, dan farjinya orang. Jadi harus supaya tidak melewati najis tadi yang tempat itu pantat atau hasyafatahu, yaitu farjinya. Yang ketujuh yaitu wa alla yusibahu ma'un. Yang ketujuh yaitu syarat bersuci dengan batu tadi, dengan hajar tadi adalah yang ketujuh, supaya tidak mengenai yusibahu ing najis ma'un opo air. Jadi harus tidak terkena air, karena dikhawatirkan merembet kemana-mana. Yang kedelapan wa antakunal ahjaru tahiratan, yaitu yang kedelapan supaya ada
al-ahjaru opo batu tadi, tohirotan yaitu suci. Jadi batunya harus suci. Jadi tadi syarat-syarat bersuci dengan batu yaitu ada 8. 1, harus ada 3 batu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus bersih. Harus bersih dari tempat najis. Yang ketiga yaitu harus tidak kering najisnya, yang mau dibersihkan itu harus tidak kering. Yang ketiga, yang keempat yaitu harus tidak berpindah najisnya itu. Jadi najisnya tidak berpindah. Jadi tetap di tempat semula baru dibersihkan dengan batu. Tidak boleh berpindah. Yang kelima yaitu harus tidak kedapatan najis yang lain. Yang keenam yaitu harus tidak melewati najis tadi, harus tidak melewati pantat atau tempat yang dimaksud lah, dan harus tidak melewati tempat pantat dan farjinya orang yang membersihkan tadi. Wala yusibahu, dan yang ketujuh harus tidak harus tidak dikenai banyu. Jadi tidak kecipratan banyu najisnya itu tadi. Yang kedelapan yaitu harus batu yang 3 tadi harus suci semuanya. Jadi tidak boleh najis. Berikutnya yaitu bab tentang furudul wudu'i, yaitu fasal tentang fardu wudu. Faslun otawi iki fasal, furudul wudu'i sittatun. Piro-piro farduni wudu itu sittatun yaitu 6. Jadi fardu wudu yaitu banyaknya ada 6. Yang pertama yaitu al-awwalu an-niyatu. Yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat. Yaitu yang pertama niat. As-sani waslul wajhi. Yang kedua yaitu membasuh wajah. As-salisuh, yang ketiga yaitu waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga yaitu membasuh tangan luru, yaitu tangan 2 ma'al mirfaqaini sartani siku-siku luru, beserta sampai ke siku-siku 2. Yang keempat yaitu ar-rabi mashuh syai'in minar roksi, yaitu yang keempat yaitu mengusap mashuh syai'in minar roksi, mengusap sebagian sesuatu minar roksi saking sirah, yaitu mengusap sesuatu sewiji-wiji minar roksi saking sirah, sebagian kepala. Yang kelima yaitu al-khomisuh, yang kelima waslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh ar-rijlaini, membasuh 2 kaki, ma'al ka'baini asartani, mata kaki 2.
Yang keenam as-sadisu atau yang keenam at-tartibu, yaitu tertib. Jadi syarat-syarat wudu itu ada 6. Fardu wudu itu ada 6. Fardu kewajiban berwudu itu ada 6, yaitu 1 niat. Yang pertama niat, yang dinamakan niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu itu berbarengan dengan perbuatannya, yaitu kita niat wudu. Jadi niat wudu itu kita pertama membasuh wajah itu harus dibarengkan dengan niat. Jadi niatnya itu bareng. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya yang dinamakan niat itu. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan 2 sampai siku 2. Yang keempat membasuh sesuatu dari kepala, membasuh rambut contohnya. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, atasnya itu sampai mata kaki. Yang keenam tartib. Selanjutnya yaitu fasal tentang niat, bab tentang niat. Mungkin ini akan saya baca setelahnya. Cukup di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.